Bagi para taruna dimanapun kamu berada, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada materi prosedur keadaan darurat dan SAR ataupun Search and Rescue. Pokok bahasan kita kali ini yang berupa materi prosedur darurat dan SAR adalah, pertama sekali kita akan menyampaikan secara pendahuluan di mana kecelakaan itu dapat terjadi pada kapal-kapal baik dalam pelayaran, sedang berlabuh, atau sedang melakukan suatu kegiatan bongkar muat di pelabuhan ataupun terminal. Meskipun sudah dilakukan usaha ataupun upaya yang kuat untuk menghindarinya. Nah, dalam hal ini manajemen itu harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Health and Safety Work Act 1974 untuk melindungi pelaut pelayar dan mencegah risiko-risiko dalam melakukan suatu aktivitas di atas kapal, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja, baik dalam keadaan normal maupun darurat. Nah, suatu keadaan darurat biasanya itu terjadi sebagai akibat tidak bekerjanya ataupun tidak bekerja normalnya suatu sistem, baik secara prosedural ataupun karena gangguan alam. Nah, kita akan membahas sedikit tentang definisi prosedur dan keadaan darurat. Ya, apa sih yang dimaksud dengan suatu istilah prosedur? Prosedur adalah suatu cara ataupun pedoman kerja yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan agar mendapatkan suatu hasil yang baik. Ini harus diingat ya, prosedur. Kemudian apa pengertian ataupun definisi daripada suatu keadaan darurat? Ya, keadaan darurat adalah keadaan yang lain dari keadaan normal yang mempunyai kecenderungan ataupun potensi tingkat yang membahayakan, baik bagi keselamatan manusia itu sendiri, harta benda maupun lingkungan. Ini definisi daripada keadaan darurat. Kemudian apa sih definisi daripada prosedur keadaan darurat? Prosedur keadaan darurat adalah merupakan suatu tata cara ataupun pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat dengan maksud untuk mencegah ataupun mengurangi kerugian lebih lanjut ataupun semakin besar. Itu yang dikatakan dengan prosedur keadaan darurat. Nah, kemudian jenis-jenis apa saja ataupun jenis-jenis prosedur keadaan darurat seperti apa saja yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah prosedur intern ataupun lokal. Ini merupakan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing bagian ataupun departemen dengan pengertian keadaan darurat yang terjadi maksudnya masih dapat diatasi oleh bagian-bagian yang bersangkutan tanpa melibatkan kapal-kapal ataupun usaha pelabuhan setempat. Ini yang dikatakan dengan prosedur intern ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan prosedur umum ataupun utama? Ini merupakan pedoman perusahaan secara keseluruhan dan telah menyangkut keadaan darurat yang cukup besar atau paling tidak dapat membahayakan kapal-kapal lain atau dermaga dan terminal. Nah, dari segi penanggulangannya diperlukan pergerakan tenaga yang banyak atau melibatkan kapal-kapal pengusaha pelabuhan setempat. Ya. Kemudian jenis-jenis keadaan darurat. Seperti apa sih jenis-jenis keadaan darurat? Yaitu kapal laut sebagai bangunan terapung yang bergerak dengan daya dorong pada kecepatan bervariasi melintasi berbagai daerah pelayaran dalam kurun waktu tertentu. Tentu akan mengalami berbagai problematika yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal, dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan pada akhirnya menimbulkan suatu gangguan pelayaran dari kapal. Nah, gangguan-gangguan pada pelayaran pada dasarnya dapat berupa gangguan yang dapat langsung diatasi, bahkan perlu mendapat bantuan langsung dari pihak tertentu, atau gangguan yang mengakibatkan nahoda dan seluruh anak buah kapal harus terlibat, baik untuk mengatasi gangguan tersebut atau untuk harus meninggalkan suatu kapal. Nah, keadaan gangguan pelayaran tersebut sesuai dengan situasi dapat dikelompokkan menjadi keadaan darurat yang didasarkan pada jenis kejadian itu sendiri, sehingga keadaan darurat ini dapat disusun sebagai berikut. Nah, seperti yang pertama adalah seperti tubrukan ataupun tabrakan, atau istilah bahasa Inggrisnya collision. Kemudian yang kedua kebakaran ataupun ledakan.
fire ataupun on fire ataupun explosion. Kemudian yang ketiga kandas, ya. Yang keempat kebocoran ataupun tenggelam. Yang kelima orang jatuh ke laut, dan yang keenam biasanya pencemaran, ya. Keadaan darurat di kapal dapat merugikan nahoda dan anak buah kapal serta pemilik kapal maupun lingkungan laut. Nah, bahkan juga dapat menyebabkan terganggunya ekosistem dasar laut, sehingga perlu untuk memahami kondisi keadaan darurat itu sebaik mungkin guna memiliki kemampuan dasar untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda keadaan darurat agar situasi tersebut dapat diatasi oleh nahoda dan anak buah kapal maupun kerjasama dengan pihak yang terkait. Baik, saya rasa itu aja dulu penjelasan singkat dari saya. Ya, kepada para taruna dimanapun kamu berada, jangan lupa seperti sebagaimana biasa, tonton video ini, video pembelajaran hari ini, kemudian simak, cermati dan catat, kemudian seperti biasa kirimkan tugasmu ke Google Classroom. Semoga ini bermanfaat materi kita hari ini tentang prosedur keadaan darurat. Sampai di sini dulu penyampaian hari ini. Semoga di lain pertemuan kita akan bertemu kembali. Selamat pagi, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.